Oke, selamat berjumpa dalam pertemuan kita yang ke-6 ini dalam YouTube tentang mata pelajaran appraisal, feasibility study, dan pembiayaan proyek. Ya, jadi kita masih dalam modul ajar yang B dari aspek finansial. Ya, mungkin ini yang terakhir sebelum kita mid test ya. Kita lihat, ini masih lanjutan dari aspek finansial itu. Dan kali ini saya ambil judulnya adalah Cost and Benefit Stream. Kuliah kita sebelumnya sebenarnya ini sudah saya jelaskan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk narasi ya. Jadi sekarang kita coba lihat ini dalam bentuk yang lebih gampang dipahami, yaitu dalam bentuk spreadsheet ya. Kita lihat bagaimana cara membuat spreadsheet untuk membuat satu cost and benefit stream dalam investasi sebuah proyek. Ya. Nah, jadi contoh cost stream itu kira-kira seperti ini. Ya. Pertama, kita setiap proyek itu ada komponen-komponen yang harus kita inventarisir sebagai bagian dari uang keluar ya, atau cost. Jadi secara umum ini bisa saya tampilkan di sini. Kalau ada pengeluaran lain ya, karena kadang-kadang ada yang spesifik sifatnya, mungkin ada pengeluaran di luar yang ini. Tapi secara umum pengeluaran itu seperti ini ya. Sebuah proyek yang baru atau sesuatu yang dilakukan untuk rehabilitasi gitu ya, atau pengembangan, maka itu disebut namanya investasi. Investasi itu komponen-komponennya itu ada secara umum adalah seperti ini ya. Contohnya pertama adalah biaya administrasi ya. Biaya administrasi itu termasuk di dalamnya segala hal yang berkaitan dengan proses bagaimana proyek ini bisa dilaksanakan. Contohnya ada perlu izin, ada perlu hal-hal yang administratif sifatnya ya. Ini identifikasi semua karena ini bagaimanapun akan merupakan cost ya. Kemudian kalau kita membangun infrastruktur tersebut membutuhkan pembebasan lahan atau penggunaan resources lahan, itu sediakan uang untuk ini berapa biayanya, dan harus selalu tahu ya kapan itu perlu gitu, kapan dibelanjakan gitu ya. Jadi itu dimasukkan di dalam schedule stream yang ini ya, ini yang year 1 0 sampai dengan umur proyeknya. Kemudian bukan hanya lahan saja ya, kalau ada sumber daya umpamanya di dalam biaya perizinan tadi ya, kalau kita memakai sumber daya air umpamanya kan, itu biasanya ada izin pemakaian air, itu berapa besar dimasukkan semua di sana ya. Kemudian identifikasi perencanaan proyek dan DED, maksudnya Design Project sama perencanaan proyek yang sudah kita bicarakan sebelumnya kemarin kan, mulai dari identifikasi, perencanaan proyek, kemudian di dalamnya mungkin ada pra-feasibility study, kemudian ada feasibility study kalau diperlukan gitu kan. Kalau diperlukan pra-feasibility study, ada pra-feasibility study dan feasibility study, dan ada detailed design. Jadi yang jelas adalah ini adalah urusan konsultansi, jasa orang untuk melakukan ini. Itu identifikasi. Kemudian biaya konstruksi. Biaya konstruksi ini tergantung proyeknya ya. Ini kalau dalam studi konstruksi ada namanya BOQ ya, Bill of Quantity ya. Jadi Bill of Quantity itu ada di situ adalah ada volume kegiatan dikali unit price, maka kita peroleh total uangnya. Dan ini biaya konstruksi ini itu adalah fisik. Jadi apapun proyek kita yang menyangkut dengan fisik, yang untuk membangunnya, itulah kita sebut biaya konstruksi. Nah, biaya konstruksi ini ada kalanya ya dia
bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun gitu ya. Nah, jadi kemudian kalau umpamanya konstruksinya lebih pendek gitu ya, lebih pendek waktunya, ya mungkin bisa selesai setahun ya. Biaya konstruksinya bisa selesai setahun, ya setahun. Jadi kita cantumkan di sini bahwa dia selesai dalam 1 tahun. Nah, kemudian kalau memang 2 tahun, teruskan 2 tahun. Nah, kemudian pengawasan proyek pasti sama dengan konstruksi ya. Kalau umpamanya ini 2 tahun, dia pun ikut 2 tahun karena dia wasit, supervisi namanya. Nah, jadi kalau umpamanya DED-nya bisa saja berada di sini, pengadaan lahan mungkin ada di sini, kemudian dia proyek di sini. Nah, tapi karena kita hitungannya tahunan ya, dalam perhitungan finansial kita ambil dalam rentang tahunan umpamanya, maka ini semua berada di year 0. Jadi berarti sekarang year 0 berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ada di situ. Kemudian biaya tidak terduga, itu contingencies. Itu juga harus dimasukkan setiap tahun. Nah, setelah ini terbentuk, berarti di tahun ke-0 untuk investasi sudah tahu kita berapa biayanya. Kemudian tahun kedua, apalagi yang ada? Berarti barangkali ya, mungkin ada 1, 2, 3. Nah, tahun kedua juga begitu. Atau sudah selesai di tahun kedua. Atau tahun kedua itu dalam hitungan jumlah tahun, itu N-nya sama dengan 1 ya. Di sini N sama dengan 0. Ya. Ini N sama dengan 1. Tapi ini sebenarnya adalah tahun pertama pada saat kita investasi, ini tahun kedua gitu ya. Itu supaya pemahamannya jangan salah ya. Nah, hal yang sama dalam cost stream ini, setelah investasi ini semua selesai dibuat, berarti ini ya, semua hitungan berkenaan dengan item-item ini ada spreadsheet-nya sendiri. Seperti saya katakan tadi, untuk biaya konstruksi pasti Anda mulai dengan BOQ, ya, Bill of Quantity dari project, ya. Terus, kemudian kita masuki biaya operasi. Biaya operasi, kalau kita melihat dari proyek ini, dia akan mulai efektif tahun N sama dengan 3, ya, atau di sini saya bikin year 2 gitu ya. Nah, ini yang ada yang mana? Biaya operasinya. Input pupuk kalau pertanian pasti mulai sudah keluar ini, ya. Kemudian gaji upah. Semua pegawai yang bekerja untuk mengoperasikan itu harus bayar. Biaya untuk peralatan, bayar. Biaya kebutuhan kantor, bayar. Biaya pajak, zakat atau retribusi, pajak atau retribusi, zakat atau lainnya, bayar. Nah, ini semua akan berlanjut selama umur proyek. Ini saya bikin contoh hanya sampai 3 tahun ya. Kalau umur proyeknya berlangsung sampai 20 tahun, maka ini harus dibuat sampai 20 tahun. Itu namanya stream. Nah, setelah itu baru di sini kita totalkan semua. Semua item tadi ditotalkan, ya, ini pun ditotalkan. Berarti kalau ini 20 sampai 20 ya. Nah, sekarang biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan pun mulai apabila dia sudah operasional. Jadi kalau begitu kita mulai di sini ada biaya rutin. Kalau biaya rutin pasti tiap tahun. Berkala mungkin 2 tahun sekali. Insidensial itu tergantung ya. Bisa kita rancang. Jadi ini karena semuanya ini berlangsung nanti gitu ya, bukan sekarang, maka ini bisa di forecasting di awal. Nah, dari total ini semua, maka kita akan dapatkan berapa perlunya cost setiap tahun untuk project yang sudah kita tetapkan untuk dibangun. Ya. Nah, jadi kalau demikian, cost stream ini kita susun sedemikian rupa sehingga ini kita peroleh satu spreadsheet seperti ini. Nah, ini harus dibuat dalam konteks proyeknya berjalan, investasi atau with project namanya.
Karena ini dengan adanya project makanya ini cost investasi ini muncul kan gitu ya. Nah, jadi sekarang makanya ini disebut cost stream project with project. Ya. Jadi cost stream project dengan istilah with project seperti yang kita jelaskan minggu lalu ya. Kita lanjutkan. Nah, supaya kita bisa mendapatkan incremental cost, maka kita harus identifikasi juga kira-kira cost stream untuk proyek itu ya, artinya yang berkaitan dengan proyek itu without project. Nah, ini umumnya kalau untuk proyek-proyek yang baru ya, itu secara finansial mungkin tidak apa namanya, tidak banyak hal ini, bisa nol gitu ya. Nah, tapi kalau di proyek-proyek pertanian gitu ya, itu bisa saja itu sebelum dicetak jadi irigasi umpamanya. Ya, nggak beririgasi pun kan bisa menghasilkan sesuatu, tapi cost-nya pun ada juga gitu kan. Ya, jadi kalau begitu investasi mungkin tidak ada karena proyeknya without, berarti tidak ada proyek kan. Tapi belum tentu biaya operasi nggak ada karena proyek yang kita bangun mungkin adalah sesuatu yang berhubungan dengan yang dihasilkan oleh sumber daya itu kan ada air, sumber daya alam itu ya, sumber daya air, sumber daya tanah, kemudian sumber daya manusia ya. Nah, jadi kalau gitu operasi kalau umpamanya dalam pertanian ya, itu ada pupuk, bibit dan segala macam, ada. Kalau itu yang terjadi dalam proyek yang kita analisis, identifikasi itu. Nah, kemudian biaya pemeliharaan yang selama ini sebelum ada without project ini, ada nggak gitu? Kalau ada, yang ini pasti nol ya, karena kita nggak ada investasi. Kemudian di sini pasti ada setiap kalau ada isi, ya. Kemudian karena dia sudah operasional, kan setiap tahun ada. Dia nggak nunggu proyek seperti tadi kan. Sama pemeliharaan juga, kalau ada buat, kalau enggak nol kan ya. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu baru dapat total cost per tahun ya. Per tahun dan total seluruhnya. Kalau tadi seperti saya katakan N sama dengan 0 sampai ini umpamanya N sama dengan 3, bisa ini sampai 30 tahun ya. Maka total ini disebut namanya cost stream without project. Ya. Kita lanjutkan. Nah, benefit stream. Tadi cost ya, benefit stream. Benefit stream itu adalah kalau kita lihat sesuatu yang menghasilkan produk, maka kita perkirakan produk yang dihasilkan. Kalau tadi mulai tahun kedua gitu kan, umpamanya berarti di sini dia mulai menghasilkan berapa produknya per tahun. Harga satuannya berapa per satuan unit, kilogram kah, ton kah gitu ya. Atau benefitnya adalah produk kali unit price. Nah, ini contohnya begini. Kenapa saya bikin harga satuan atau tarif? Kalau produk kita komoditi, itu berarti kan harga satuan. Kalau tadi kita cerita tentang finansial, harga pasar satuan produknya itu. Kalau padi, berapa harga padi per kilo atau per ton. Kalau kita membuat water supply untuk air minum, itu tarifnya berapa? Itu mungkin tarif itu banyak kategorinya. Describe di sini semua. Buatkan semua kira-kira kelompok-kelompok harga tarif itu buat dan perkiraan produksi volume terjual berapa. Jalan raya, dalam hal ini tol umpamanya. Ini juga tarifnya kan macam-macam. Ada truk yang besar, ada yang sedang, ada mopem dan segala macam itu. Tarifnya berapa? Dan estimasi volumenya dari tahun ke tahun. Buatkan harga produknya dan isikan di sini sampai dari N sama dengan 3. Kalau proyeknya 2 tahun baru selesai, dia sampai 30 gitu kan.
buat itu. Nah, kemudian mungkin ada penerimaan lainnya. Penerimaan lainnya itu kira-kira modelnya begini, ya, yang artinya merupakan penerimaan akibat proyek ini ada gitu. Jangan penerimaan yang kita buat bukan karena ada proyek ini. Nah, apa contohnya? Umpamanya ada orang membuat reklame di jalan tol, yang artinya mereka meminjam tempat di luas lahan itu untuk membangun sesuatu. Nah, ini mesti dibicarakan dengan dinas pendapatan bahwa sebagian dari pajak itu adalah merupakan bagian dari penerimaan, gitu ya. Atau ada orang yang mungkin membuka restoran di sepanjang jalan tol tersebut, di mana ini fasilitasnya adalah merupakan bagian dari fasilitas lahan yang bisa diakses ke tol dengan izin dari pengelola tol. Nah, hal-hal seperti ini bisa tuliskan berapa hasil yang bisa diterima dari sini semua. Nah, atau ada penerimaan yang akibat mungkin akibat penerimaan uang ini dia bisa mendapatkan insentif dari jasa menyimpan uang hasil retribusi ini ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan proyek ini, tapi bukan penerimaan di luar ini. Penerimaan dari proyek ini itu dibuatkanlah total benefitnya. Nah, total benefit ini stream karena mulai dari tahun ketiga dan seterusnya ini itu kan setiap tahun ada, ya, sampai batas umur proyeknya. Ya. Nah, ini saya buat hanya sampai 2 tahun, bukan berarti proyek itu 2 tahun ya, bisa 5 tahun, 10, 20, 30, jadi itu bisa dibuat dan kemudian totalkan ini semua, maka kita dapat total project benefit. Nah, kalau begitu, sekarang kita lihat contoh benefit stream without project. Ya, sama dengan cost tadi juga, ada yang with, ada yang without. Nah, jadi kalau umpamanya proyek kita umpamanya jalan tol gitu kan, ini pasti nggak ada ini, ya, karena belum ada yang dihasilkannya. Gitu. Tapi kalau proyek kita umpamanya irigasi, itu bisa ada, ya. Jadi perhatikan apa proyek kita. Pokoknya proyek kita infrastrukturnya adalah pengenalan air bersih, gitu kan. Nah, jadi pengenalan air bersih ini kan bisa begini. Proyek kita adalah peningkatan kapasitas, gitu. Ya, peningkatan kapasitas, merehabilitasi satu treatment plant yang sudah ada, termasuk intake dan penambahan airnya. Nah, ini bisa ada. Tetapi kalau memang sama sekali belum pernah ada, ini tidak ada. Gitu. Nah, ini semua diidentifikasi ini, ya, baik yang produk ini atau yang lain. Jadi artinya without project ini, seperti grafik yang saya jelaskan sebelumnya kemarin, itu kalau proyeknya umpamanya memperbaiki suatu instalasi pengelolaan air minum yang selama ini sudah merugi gitu kan. Tapi dengan dibuatnya ini benefitnya adalah mengurangi kerugian bisa. Nah, jadi tapi itu ditaruhkan di sini. Nah, itu nilai mutlak pengurangan kerugian itu kan benefit ya ditaruhkan. Atau mungkin yang kalau memang belum ada sama sekali ya nol. Gitu. Nah, kalau begitu kan kita sudah punya 4 spreadsheet ini, ya. 1 benefit stream without project, 1 benefit stream with project, 1 cost stream without project, 1 cost stream with project. Nah, keempat inilah dasar utama untuk melakukan analisis proyek. Ya. Jadi kuliah-kuliah kita sebelumnya dari mulai identifikasi, penentuan harga pasar, kemudian analisa investasi, unsur-unsur yang harus dievaluasi. Tujuannya semua adalah untuk mampu memformulasi apa-apa saja yang merupakan biaya
dalam proyek ini mulai dari awal sampai dilaksanakan, sampai selesai beroperasi. Kemudian kalau nanti sudah beroperasi, forecasting benefitnya, kira-kira apa saja. Kalau produk berapa perkiraan produknya dan harga berapa perkiraan harganya. Nah, untuk ini semua kita kan berbicara stream flow ini. Ya, karena dia stream flow, maka harga di tahun yang akan datang kita kan belum tahu pasti. Tapi kita kan harus cantumkan di sini ada year one, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya ya. Baik di cost mau di benefit. Nah, inilah yang saya sebutkan kemarin itu, kita bisa menggunakan cara constant price atau current price. Ya. Kalau constant price, semua harga satuan yang kita pergunakan berdasarkan tahun awal. Tahun pertama atau pada saat N sama dengan 0. Ya. N sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi harga konstan di sana kita pakai sehingga berdasarkan itulah kita nilai semua, kita analisis semua hubungan antara produk dan harga satuan dan kita dapatkan benefitnya ya. Nah, jadi demikian juga cost. Di dalam cost umpamanya kan kita punya proyek, itu kan bisa saja dalam perhitungan cost ini tadi, kita ada di tahun kedua, ada di tahun ketiga gitu kan. Nah, tapi kita kan hitungnya semua berdasarkan tahun yang pertama. Jadi namanya constant price ya. Nah, bisa kan dilakukan dengan current price? Bisa. Tetapi kalau kita menggunakan current price, ya ada current price, maka kita harus gunakan atau perkirakan besarnya inflasi. Itu saja bedanya. Ya, jadi punya kelemahan masing-masing. Yang kalau kita pakai current price, kita belum tahu juga tahun depan inflasinya berapa besar gitu. Sama dengan kalau kita bikin constant price, pasti tahun depan harga bahan mungkin nggak seperti itu gitu, ya kan? Nah, jadi masing-masing. Tetapi dari sisi makna membandingkan, ya, makna analisisnya substantif gitu, itu tidak memberikan perbedaan yang berarti. Nah, jadi oleh karena itu maka kita bisa pilih constant price atau current price ya. Jadi umumnya yang paling banyak digunakan orang itu adalah yang constant price. Kita lanjutkan. Nah, tadi sudah kita sebutkan di dalam spreadsheet kita tadi kan incremental cost and benefit ya. Setelah cost dan benefit stream dibuat, apakah dengan menggunakan constant price atau current price, maka langkah berikutnya yang dilakukan adalah membuat incremental cost dan benefit stream. Nah, incremental cost dan benefit stream, yakni incremental cost sama dengan cost with project dikurangi dengan cost without project. Demikian juga incremental benefit sama dengan benefit with project dikurangi benefit without project. Nah, jadi tadi kan ada 4 spreadsheet ya. Jadi yang 2 spreadsheet pertama adalah cost with project dan cost without project. Nah, di tahun yang bersamaan itu kurangkanlah cost with project dengan cost without project, maka kita perolehlah incremental cost pada tahun tersebut. Demikian juga tahun yang lainnya. Sehingga kita dapatkan incremental cost. Benefit pun begitu juga. Kalau sudah kita kuasai anatomi proyeknya, maka ini pasti kita bisa tahu berapa benefit with project-nya dan berapa benefit without project pada tahun tertentu. Dan ini kita lihat dari spreadsheet nomor 3 dan nomor 4 dari slide sebelumnya. Ya. Nah, kalau begitu,
kita akan dapatkan tabel seperti ini. Cost with project total yang tadi ya, total yang di spreadsheet nomor 1. Itu masukkan sini semua. Ya. Apakah ada capital cost, adakah operating cost, apakah maintenance cost, masukkan di situ semua. Itu namanya cost with project. Without project pun masukkan semua. Ya. Kemudian totalkan di sini, totalkan di sini. Nah, incremental cost-nya apa? A kurang B, berarti ini kurang ini, isikan di sini. Isikan di sini, isikan di sini, dan ini pun ini kurang ini, isikan di sini. Maka sekarang kita sudah punya incremental cost. Inilah yang perlu dalam satu analisis project. Spreadsheet seperti ini perlakuannya sama untuk finansial dan ekonomi, ya. Jadi dalam ekonomi nanti mungkin tidak saya ulang hal yang seperti ini, mungkin hanya ada beberapa aspek yang berbeda akan saya jelaskan. Tetapi dalam menyusun cash flow-nya proyek sama seperti ini, ya. Nah, kita lanjutkan. Hal yang sama, kita akan menghitung apa namanya incremental benefit, ya. Incremental benefit pun sama seperti tadi ya. Ingat kembali spreadsheet nomor 3 dan nomor 4 yang kita jelaskan tadi. Yang saya bikin contoh tadi ya. Nah, di sana benefit itu, apakah benefitnya dari produk, benefitnya dari tarif, benefitnya dari hal lain yang sehubungan dengan proyek itu, jumlahkan. Di tahun ke-0 mungkin belum ada, ya nolkan. Ya. Tahun pertama, apa proyeknya sudah selesai, kalau sudah ada, isikan. Kalau ini, isikan. Dan totalkan di sini. Without project, seperti saya katakan tadi, kalau memang proyeknya tidak ada kaitannya dengan yang lanjutan ini, mungkin di sini bisa nol. Terserah ya, kalau ada, isikan. Nah, sekarang setiap tahun, kita akan peroleh hasil seperti yang tadi, yang A kurang B, A kurang B, A kurang B, sehingga kita peroleh incremental benefit setiap tahun dan totalnya. Ya. Nah, jadi kalau ada 20 tahun proyek kita umurnya, selama 20 tahun, buatkan spreadsheet ini, cash flow ini, secara baik seperti ini, diisi. Nah, jadi kalau demikian, inti dari ini di mana? Inti dari inilah kecermatan kita mengidentifikasi setiap item biaya dan kecermatan kita untuk memperkirakan benefit yang bisa kita peroleh atau hasil yang bisa diperoleh dari proyek tersebut. Kecermatan inilah yang membuat satu analisis proyek itu akan lebih baik apabila ketelitiannya lebih tinggi. Ya. Jadi dengan demikian maka kita akan peroleh kedua besaran ini. Ya. Nah, sampai di sini saya kira sudah bisa dipahami ya bahwa tujuan kita mengidentifikasi proyek kemarin sampai ke pelaksanaan dan selesai dan dioperasikan, inilah yang harus dibukukan semua pengeluarannya. Dan setelah nanti selesai, pasti sudah ada perkiraan keuntungannya atau hasilnya, itu dimasukkan di sini. Lanjutkan. Nah, kemudian setelah incremental cost stream, incremental benefit stream, kita dapat ya, kita peroleh sepanjang umur proyek. Ya, biasanya kalau umur proyek itu ya kalau ada 20 tahun, ada 30 tahun, seperti irigasi panjang itu. Kemudian ada jalan tol pun panjang, water supply pun panjang. Ya. Jadi artinya ini semua bisa dibuat begitu. Kemudian ada kalau jalan-jalan lokal itu mungkin secara finansial ke keuangan negara saja, ya, tidak ke badan usaha atau perusahaan. Ya. Tetapi kalau yang seperti irigasi juga begitu ya. Irigasi juga panjang. Nah, jadi ini finansial itu ke keuangan negara
tetapi kalau ekonomi itu untuk society, ya. Nah, jadi ini bisa kita lakukan analisisnya semua dengan metode analisis yang kita pilih. Nah, dalam metode analisis ini, ya, baik untuk finansial maupun secara ekonomi nanti, metode ini sama. Bisa pilih salah satu di antara ini. Pertama adalah undiscounted method. Yang kedua adalah discounted method. Apa itu undiscounted method? Undiscounted method itu artinya nilai uang pada spreadsheet nomor 1, 2, 3, 4 tadi, termasuk sama incrementalnya itu semua, itu adalah nilai realnya, dan itu tidak kita tidak kita hitung present value-nya atau future value-nya. Tapi itu adalah harga real perkalian antara unit price dengan volume setiap kegiatan pada tahun yang sama. Kalau kita pakai constant price, berarti dia harga pada tahun pertama atau di tahun yang kita tetapkan dikalikan dengan volumenya. Berapa volume yang dikerjakan pada tahun berkaitan, itu tetap sebesar itu. Totalnya adalah apa yang tertulis dalam angka per tahun itu kita pakai. Artinya real value. Ya. Kemudian discounted method. Discounted method ini begini. Kalau kita buat spreadsheet tadi ya, sudah dapat incremental cost dan incremental benefit tadi. Itu semua harga pada tahun tertentu, katakan year zero atau tahun pertama ya, atau n sama dengan 0. Itu berapa nilai investasi itu atau berapa nilai cost itu, berapa nilai total cost-nya. Yang tahun kedua berapa nilai total cost-nya pada kalau dibawa ke tahun yang saat awal kita investasi, tahun ke-0. Jadi artinya tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke tahun ke-20 gitu ya. Itu kita bawa nilainya ke tahun pertama. Artinya apa? Kita harus discounted dia. Kita perhitungkan bunga uang gitu. Jadi oleh karena itu dalam hal discounted ini kita akan berhitung tentang nilai uang atau cost of money. Contohnya begini. Kalau kita dapat uang 100 juta 20 tahun yang akan datang. Kalau dikirakan sampai hari ini, kira-kira 200 juta itu sama dengan berapa? Gitu. Ya, tergantung bunga uang. Kalau bunga uangnya umpamanya besar, ya mungkin nilainya sekarang itu kecil. Mungkin dengan uang 10 juta, nilai 20 juta 10 tahun yang akan datang, mungkin sekarang hanya 10 atau 15 juta gitu ya. Tapi kebalikannya juga ada future value kan. Kalau kita tabung uang kita 10 juta, 5 tahun yang akan datang, berapa jumlahnya tergantung bunga tabungannya juga kan gitu. Nah, mungkin 5 tahun yang datang udah 10 juta sekarang, nanti mungkin 15 juta. Kira-kira seperti itu arti discounted. Discounted ini bisa untuk future value dan present value. Kita gunakan supaya berinvestasi itu mudah, membandingkan antara uang yang kita keluarkan pada saat ini dengan benefit yang kita akan peroleh tapi diperkirakan pada saat ini, maka dia diperbandingkan itu kan lebih realistik bagi siapapun yang mau ikut serta di dalam proyek itu. Karena bisa saja pemodal tidak hanya satu party saja, bisa beberapa perusahaan gitu ya. Jadi apakah dia mau ikut kontribusi uang di dalam atau yang paling sering adalah apakah pengelola keuangan seperti perbankan mau memberi pinjaman untuk membiayai proyek itulah kira-kira. Dia biasanya nilai di sana supaya dia bisa tahu proyek ini layak dibiayai atau tidak gitu ya. Jadi itu perbedaan antara undiscounted dan discounted method. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara untuk membuat spreadsheet yang tadi ya, cost stream dan benefit stream, dalam hal ini incremental benefit dan incremental cost dalam kedua metode ini ya.
Perhatikan. Nah, undiscounted method yang saya jelaskan tadi adalah metode yang menggunakan besaran cost atau value dari cost dan benefit stream sesuai dengan nilai pada tahun bersangkutan. Jadi dia real value. Ya, sebagai contohnya seperti di bawah ini. Ini misalkan ini adalah incremental cost kita tadi dan inilah incremental benefit. Ya. Nah, year zero atau N sama dengan 0 di tahun pertama. Ini tahun kita berinvestasi nih ya. Start kita berinvestasi. Itu kita selalu bikin itu tahun pertama sebenarnya, tetapi itulah year zero. Artinya pada saat itu N sama dengan 0 ya. Kemudian ini selanjutnya ini adalah N sama dengan 1, 2, 3 gitu ya. Kalau dengan menggunakan undiscounted method ini ya, metode undiscounted ini, maka kalau tadi perkalian yang kita isikan di sana adalah 10, tetap 10, tetap seperti itu, nggak ada kita rubah. Nah, dan totalnya adalah 40 karena 10 kali 4 ya. Kemudian benefitnya dapat 20, 20, 20, 20, 80. Nah, jadi kalau kita umpamanya mau menghitung berapa besarnya BC rasio gitu kan, tinggal benefit dibagi cost, berarti sama dengan 80 bagi 20, sama dengan 2 kan gitu kan. Nah, jadi ini metode ini disebut namanya adalah undiscounted method. Ya. Jadi nilai ini tetap sebesar berapa hasil di incremental cost dan incremental benefit pada slide kita yang sebelumnya. Totalnya ya, kita pindahkan ke sini. Selanjutnya, kita punya discounted method. Discounted method ini adalah metode yang menggunakan besaran cost dan benefit stream dengan nilai sekarang atau present value. Itu yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Dalam hal ini, present value dihitung berdasarkan besarnya interest rate atau bunga uang yang digunakan pada analisis proyek bersangkutan. Nah, year 0 artinya N sama dengan 1 yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, karena nanti ada hubungannya dengan formula tentang discounting factor ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau yang tadi ini kan cost stream, incremental cost 10, 10, 10, 10. Ini kalau out discounted 40. Tapi kalau untuk discounted itu kita sebut present value-nya. Ini harus dikalikan dengan faktor ini. Jadi ada namanya discounting factor, itu sama dengan 1 dibagi dengan I plus 1, ya, atau 1 tambah I dipangkat N gitu. Nah, jadi kalau N-nya sama dengan 0, ini kan sama dengan 1. Berarti di sini tetap 10 kan? Nah, kalau N sama dengan 1, berarti penyebutnya kan lebih besar dari 1. Maka ini pasti lebih kecil dari 10. Mungkin di sini 9,7 gitu ya. Itu bisa dihitung. Nanti kalian hitung pakai kalkulator lah ya. Nah, terus di sini berapa? Atau di spreadsheet apa namanya Excel itu bisa otomatis disetting saja. Bisa dibuat formula ini. Nah, di sini berapa? Ini N-nya jadi 2 kan? N sama dengan 2, masukkan 2 ke rumus ini, maka mungkin di sini tinggal entah 8,9. Dan seterusnya, dan di sini mungkin hanya sekitar 8,2. Sumnya ini mungkin hanya 36, sekian gitu. Nah, coba, kan ada perbedaan antara cost secara present value dan present value dengan harga realnya. Nah, jadi dengan demikian, ini semua 36 ini adalah nilai total project ini dibawa ke tahun ke 0. Gitu. Ya. Hal yang sama dilakukan untuk benefit. Misalkan benefit ini akan kita dapatkan adalah 75 gitu ya. Nah, jadi ini pun sama cara menghitungnya dengan ini dibawa lagi ke tahun pertama. Nah, di situ kita akan menghitung yang tadi umpamanya BC rasio sama dengan mana? Berarti 75 dibagi 36, sekian. Mungkin adalah sama dengan mendekati 2 juga gitu umpamanya kan. Nah,
Tapi ini sudah memberikan besaran pada tahun kita berinvestasi. Apa arti dari ini bagi investor? Kalau dia punya uang, maka dia tahu bahwa pada saat saya memasukkan dana saya di proyek ini, saya tahu bahwa itu proyek tidak akan rugi. Karena saya pada hari ini sesungguhnya sudah melihat bahwa perbandingan benefit dan cost itu adalah 2. Artinya saya akan mendapat untung berlipat. Kan gitu. Itu intinya. Jadi maka dia bilang, oke, saya mau biayai proyek ini. Nah, karena kalau saya orang yang ikut serta di dalam proyek ini, maka saya akan kebagian hasilnya gitu. Itu bahasa sederhananya, ya. Jadi dalam analisis proyek ini, kalau dilakukan dengan benar, kalau umpamanya kita menyusun proposal untuk membiayai proyek kepada seseorang atau kepada badan keuangan, ini yang kita bawa. Saya ada proyek ini, tolong dipelajari. Saya mau pinjam uang untuk membiayai ini, berapa banyak? Kasih tahu bahwa ini seperti ini. Dan nanti orang yang ada di yang punya uang kemana kita pinjam itu dipelajarinya proposal kita ini, ya, dan dia lakukan penilaian apakah benar atau tidak gitu. Jadi sekarang kan sudah nampak ya bahwa di mana fungsi penilai, di mana fungsi membuat feasibility study. Jadi kalau yang pemilik project umumnya dia concern bagaimana untuk menyusun satu proposal project supaya itu terlihat visible untuk dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mempunyai hambatan dalam mencari orang investor gitu ya. Bagi seorang investor, apakah investornya itu adalah perbankan? Karena begini, bank itu kan jual uang dia, ya kan? Kalau umpamanya uangnya dia kasih kepada seseorang, dia kan dapat uang dari bunga yang dia berikan. Kalau nanti macet kreditnya, nggak dibayar, tadi dia pikir bisa dapat uang, ternyata akhirnya tidak dapat uang. Malah rugi karena kreditnya macet gitu ya. Nah, oleh karena itu bagi dia perlu menilai ulang apa yang sudah dikerjakan ini. Nah, maka dia perlu appraisal. Bagi orang yang mendanai perlu melakukan penilaian walaupun mungkin metodenya sama atau mungkin berbeda, tapi prinsipnya adalah seperti ini juga. Hanya dia mau lihat komponen-komponen yang kita buat, asumsi-asumsi yang kita buat pada saat membuat feasibility study, apakah valid atau tidak gitu ya. Nah, oleh karena itu maka sekarang sudah jelas ya bahwa di dalam analisa proyek ini, ya, analisa proyek secara finansial, ya, itu adalah penting karena kenapa? Karena menyangkut tentang sumber dana atau sumber uang yang membiayai. Nah, kalau demikian sesungguhnya kalau proyek itu memang menghasilkan, ya, atau menguntungkan, sebenarnya sumber dananya itu kan nggak terlalu problem kali. Siapapun namanya mau cari untung, perbankan pun kalau bisa membiayai proyek tapi dia mendapat penghasilan sesuai dengan bunga yang dia tawarkan dan tidak ada resiko macet, maka dia pasti mau. Itu prinsipnya ya. Nah, prinsip ini di luar aspek politik ya. Nah, dari aspek analisis teknis dan finansial seperti itu. Oke. Nah, saya mau kasih sedikit penjelasan tambahan berkenaan dengan hal ini. Jadi dengan posisi seperti ini, nanti kita akan mengenal beberapa tolak ukur atau decision kriteria ya. Yang penting yang tadi kita lakukan ya, analisis sampai titik yang ini tadi, kita lakukan pemahaman, sudah kita pilih cara discounted atau undiscounted. Biasanya
Ya, ini kalau soal menghitung sekaligus pun boleh dibuat di dalam satu spreadsheet. Yang undiscounted seperti apa, discounted seperti apa gitu. Jadi supaya bisa comparison. Jadi yang manapun mau orang pakai silakan saja. Tapi umumnya yang visible secara undiscounted juga visible secara discounted ya. Tapi nilai-nilai yang dibandingkan itu mungkin berbeda. Tapi bisa ditampilkan di dalam satu spreadsheet khusus ya. Nah, saya mau berikan penjelasan tambahan begini. Setelah ini semua selesai dibuat, maka kita akan sampai kepada titik untuk membuat satu tolak ukur. Artinya decision criteria ya. Ada namanya adalah decision criteria. Ya. Jadi decision criteria ini itu adalah menentukan apakah proyek ini layak atau tidak gitu ya, secara finansial. Jadi pertama yang bisa membuat kita yakin bahwa layak atau tidak adalah kriteria yang pertama, besar benefit cost ratio. Ya, kalau ini lebih besar dari 1, ini pasti layak. Ya, itulah kriteria pertama, decision pertama. Artinya layakkah proyeknya? Kalau ini dipenuhi, layak. Kenapa? Benefitnya lebih besar dari biayanya. Kalau makin besar BC ratio-nya, makin besar keuntungannya. Layaklah itu. Nah, tapi ada kalanya orang mau lebih jauh. Tadi kan saya pada kuliah kita sebelumnya kan kita mau lihat apa dampak ini terhadap keuangan satu perusahaan atau orang yang ada di dalam, berapa nanti kira-kira ada mempengaruhi finansial perusahaannya segala macam gitu kan. Jadi kalau orang yang menanamkan modal di dalam itu kadang-kadang mau memilih kemana saya masukkan. Mungkin ada 4 atau 5 yang BC ratio-nya sama, katakanlah ya. Ada proyek A, ada proyek B, ini BC ratio-nya 2, ini juga 2 gitu. Yang C ini pun 2 gitu kan. Ini ada proyek ya, proyek 1, 2 dan 3 ya. Itu sama BC ratio-nya. Dia mau berpikir, ya mana saya pilih ya? Ini kelihatannya sama-sama menarik ini gitu kan. Nah, jadi dalam hal seperti ini namanya adalah mutual benefit untuk memilih satu di antara yang baik, gitu. Di antara 3 yang baik. 3 yang visible, saya harus pilih yang mana saya mau ambil gitu kan. Maka orang akan berpikir mana lebih banyak saya dapatkan per satuan rupiah yang saya tanamkan. Maka ada biasanya adalah dibuat orang, namanya adalah internal rate of return. Ya, apa itu internal rate of return? Kira-kira kalau saya tanamkan, saya masukkan modal saya di sini, kalau saya konversikan ke bunga uang, kira-kira berapa persen satu tahun saya dapat dengan saya investasikan di proyek A, B, dan C gitu kan. Jadi bisa saja proyek yang BC ratio-nya sama, IRR-nya beda. Katakan, kalau ini syaratnya apa? Dia harus lebih besar dari bunga uang yang dipakai untuk investasi. Harus lebih besar dari I. Gitu kan? Lebih besar itu umpamanya, kita pinjam uang bunganya adalah 10%. Gitu ya, untuk analisa. Gitu ya. Kemudian kita dapat IRR-nya 12. Gitu ya. Ya, mungkin BC ratio-nya bisa 2, ini 12, ini 13, ini 14. Jadi kalau orang mau memilih atau pemerintah mau mencari mana prioritas yang menentukan, kan? Barangkali orang memilih C. Kenapa? Ya, ini saya bisa dapat 14% per tahun. Kenapa saya taruh di tempat yang 12%? Gitu. Kan begitu. Ya. Jadi
Dengan demikian, maka kita bisa dapatkan beberapa kriteria. Kemudian ada 2 lagi ya. Ini akan kita jelaskan pada kuliah setelah kita mid test nanti ya. Nah, mungkin nggak sempat saya berikan secara detail di sini sampai hari ini. Mungkin saya batasi sampai penjelasan tentang decision kriteria ini secara garis besar saja. Yang ketiga yang umum dibahas itu adalah present value. Present value itu harus lebih besar dari 0. Artinya harus nampak. Tapi kalau BCS ratio-nya lebih besar dari 1, present value-nya pasti positif. Ya. Kemudian ada satu lagi, yang keempat itu adalah NK ratio. Ini sebenarnya adalah untuk melihat apakah cepat atau lambat modal yang ditanamkan kembali. Itu artinya adalah break even point-nya gitu ya. Kira-kira bagaimana? Berapa lama dia negatif cash flow-nya, berapa lama dia positif, kemudian di tahun berapa ini akan nampak dia break even gitu ya. Nah, jadi ada 4 kriteria ini yang akan kita gunakan dalam menganalisis proyek secara finansial dan ekonomi. Ya, jadi sebenarnya saya menjelaskan sampai titik ini, di ekonomi pun kriterianya akan sama seperti ini ya. Jadi saya kira ini akan saya jelaskan dalam kuliah-kuliah selanjutnya satu persatu secara detail supaya Anda nanti bisa melakukan analisis proyek dengan baik. Ya, tapi yang penting dulu pelajari dari awal sampai kuliah hari ini supaya membuat substansi-substansi yang ada di dalam cash flow, baik cost maupun benefit tersebut, semua bisa dipahami. Jadi kalau begitu, kalau sekarang Anda sudah sering mengerjakan proyek, ya, coba perhatikan, ya, perhatikan proyek tersebut dari mana awalnya dia diidentifikasi, kemudian lihat BOQ di sana, kemudian lihat S-curve di sana, sehingga akan Anda mengerti hubungan antara uang dengan proyek. Ya, jadi cost of money di sana. Jadi saya kira ini yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam.